Komisioner KPU Kota Bekasi dan juga kawan-kawan media yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya bacakan terkait dengan masalah pencalonan bupati dan wakil bupati periode 2024-2029. Calon bupati dan calon wakil bupati harus memenuhi penyerahan sebagai berikut: A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. D. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. E. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. F. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. G. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. H. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. I. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. J. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. K. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. L. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi. M. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota. N. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati garing wali kota untuk calon wakil bupati garing calon wakil wali kota pada daerah yang sama. O. Berhenti dari jabatannya yang bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
P. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota. Q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. R. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Dan S. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. Nomor 5, selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, calon bupati dan calon wakil bupati harus memenuhi persyaratan: A. Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. B. Berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 hari sebelum pendaftaran pasangan calon. C. Melaporkan pencalonan